Sebelumnya Ana meminta maaf kepada antum semua, baik talib dan talibah ya, atas telatnya Ana tadi ya, karena baru selesai aktivitas juga, baru selesai ngajar ya. Namun Masya Allah nih, semangat semua antum untuk istima' mendengarkan pelajaran yang ada di malam hari ini. Kita masuk pada bab anwa'it tauhid, bab jenis-jenis tauhid. Anwa'ut tauhid salasatun. Jenis-jenis tauhid ada 3. Awwaluha, yang pertama, tauhidur rububiyah. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Wa huwa ifradullahi bi af'alihi, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Nah, ini definisi tauhid rububiyah. Kalau mau lebih simpelnya, definisi yang disebutkan di buku ini. Tauhid rububiyah, ifradullahi taala bi af'alihi, mengesakan Allah dengan perbuatannya. Atau sebagian para ulama kadang ada yang mengungkapkan ifradullahi ta'ala bi af'alil khaliq, atau ifradul khaliq bi af'alil khaliq ya, mengesakan Allah dengan perbuatannya. Itu namanya rububiyah. Kalau uluhiyah nanti disebutkan ifradullahi ta'ala bil ibadah, atau sebagian para ulama mengatakan ifradullahi ta'ala bi af'alil makhluk. Apa af'alul makhluk? Yaitu ibadah. Kata penulis buku ini, beliau mengatakan, yaitu Syekh Amr, beliau mengatakan wa af'alullahi ta'ala la muntahalaha. Af'alullah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, la muntahalaha, tidak ada batasnya. Yakhluqu wa yakhtar, Allah Subhanahu wa taala mencipta, Allah Subhanahu wa taala melakukan, berbuat dan yang semisalnya. Wa af'alullahi subhanahu wa ta'ala la muntahalaha. Perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala, af'alnya Allah azza wa jalla, la muntahalaha, tidak ada batasnya, tidak ada puncaknya. Wa laisa fiha naqsun bal kulluha khairun wa kulluha li hikamin azimatin. Bahkan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak ada padanya naqs, tidak ada kekurangan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada naqs, tidak ada kurang padanya. Bal kulluha khairun. Semua perbuatan Allah khair. Wa kulluha li hikamin azimatin. Dan seluruh perbuatan Allah itu untuk suatu hikmah. Jadi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Li hikmatin azimatin. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya yang kadang kita semua tidak tahu terkait dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Fa huwa alladzi yakhluqu wa yarzuqu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang yakhluqu. Yakhluqu artinya mencipta. Yarzuqu artinya memberi rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yakhluqu, ya, mencipta. Ini kan perbuatan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencipta. Itu kan perbuatan. Yarzuqu, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Ini juga kan perbuatan. Wa yuhyi, menghidupkan. Wa yumit, mematikan. Ini juga digolongkan sebagai apa? Sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi, menghidup, Allah menghidupkan. Wa yumit, Allah mematikan. Itu kan perbuatan Allah azza wa jalla. Wa biyadihi an-naf'u wad-durr, dan di tangan Allah lah
kemanfaatan dan kemudaratan. Maksudnya apa? Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang mampu memberikan mudarat. Tidak ada sesuatu yang terjadi mudarat dan manfaat melainkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla melakukan apa yang Allah kehendaki, maka tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada batasnya. Terserah Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala fa'al dengan sighah mubalaghah. Dalam bahasa Arab mubalaghah, sighah mubalaghah, terus menerus berkesinambungan. Lima yurid, Allah Maha melakukan terhadap apa yang Allah inginkan. Wa qala jalla wa ala, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr, atau wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kata Allah Azza wa Jalla, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, Allah lah yang malikal mulk, penguasa, atau malikal mulk, pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah bisa mencabut kekuasaan tersebut dari siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Engkau lah ya Allah kebaikan tersebut. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau ya Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, Engkau memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, Engkau mengeluarkan makhluk hidup dari benda yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, Engkau keluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup. Benda hidup dari benda makhluk hidup keluar dari benda yang mati. Contohnya apa? Dari biji-bijian keluarlah tumbuhan tanaman. Ya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, Engkau memberi rezeki siapa yang Allah kehendaki, ya, tanpa ada perhitungan sama sekali. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah pencipta segala sesuatu dan Dia, ya, ala kulli syai'in wakil, terhadap segala sesuatu Dialah yang bertanggung jawab, wakil, yang mengurusinya. Allah yang mencipta, Allah yang mengurusnya. Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa. Difahami insyaallah ta'ala, ya. Kemudian wa hadha tauhid qad aqarra bihil musyrikun fil jumlah. Tauhid yang seperti ini telah diikrarkan oleh kaum musyrikun secara global. Maksudnya apa? Tauhid rububiyah itu telah secara global diikrarkan oleh kaum musyrikun. Demikian juga disebutkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani dalam Syarah Qaidul Arba. Beliau menyebutkan tauhid rububiyah ini diikrarkan oleh kaum musyrikun. Ini juga disebutkan oleh para ulama, ya. Di antaranya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani dalam Syarah Qaidul Arba, beliau menyebutkan ketika menjelaskan keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kaidah yang pertama, kaum musyrikun itu yuqirruna birrububiyah fil jumlah, secara global. Walaupun di sana ada afradur rububiyah yang diingkari oleh kaum musyrikun, namun secara global mereka menetapkan. Kama qala ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jalla. Wa qala subhanahu wa ta'ala,
Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa pula yang mengeluarkan makhluk hidup dari benda yang mati? Makhluk hidup dikeluarkan dari benda yang mati. Kata para ulama seperti biji-bijian. Keluar dari biji-bijian tadi, biji-bijian kan benda yang mati. Keluar makhluk hidup seperti tanaman. Ya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup. Seperti ya, ayam keluarlah telur. Ya. Wa may yudabbirul amr. Ya. Siapa yang mengatur urusan? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah Azza wa Jalla. Faqul afala tattaqun. Katakan ya Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla? Wa qala ta'ala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan ya Muhammad, milik siapa langit, milik siapa bumi ini? Wa man fiha, dan milik siapa segala sesuatu yang ada dalam bumi ini tadi? In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun. Mereka akan mengatakan itu adalah Allah. Qul afala tadhakkarun. Kenapa kalian tidak mau ingat? Qul may yarzuqukum qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Katakan ya Muhammad, siapa pemilik langit dan bumi? Pemilik langit yang 7 dan pemilik Rabbul Arsyil Azim. Mereka akan mengatakan lillah, milik Allah. Qul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak mau bertakwa, mau takut kepada Allah Azza wa Jalla? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Semuanya ketika ditanyakan, mereka pasti akan mengatakan lillah, lillah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Semuanya pasti ketika ditanya milik siapa yang langit dan bumi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, mereka pasti menjawab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Nah, penetapan tauhid rububiyah ini ya ikhwan juga ditetapkan kaum musyrikin, ditetapkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan menetapkan tauhid rububiyah belum menyebabkan seseorang dikatakan mukmin muwahhid. Belum dikatakan Islam. Oleh karenanya di kitab Qaidul Arba, apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Annal musyrikun yuqirruna birrububiyyah, annal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna birrububiyyah wa lam yudkhilhum fil Islam. Orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW mengikrarkan adanya rububiyah. Namun rububiyah tersebut lam yudkhilhum fil Islam. Ikrar mereka terhadap rububiyah tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau cuma meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau cuma sekedar diyakini seperti itu, belum dikatakan dia mukmin, belum dikatakan dia berislam. Terus lantas apa patokan seseorang dikatakan mukmin, dikatakan berislam? Tatkala dia menetapkan uluhiyah dan betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, letak permusuhan antara para rasul, para nabi dengan kaumnya dalam masalah uluhiyah, bukan dalam masalah rububiyah. Rububiyah itu fitrah. Fitrah umat manusia menetapkan rububiyah. Tahu mereka yang menciptakan alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala selalu ketika mengajak kaum musyrikin untuk menetapkan uluhiyah, dia ajak berpikir dulu terkait dengan rububiyah. Ini ayat-ayat kan mereka diajak berpikir tentang rububiyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang menciptakan matahari, menundukkan bulan, begini dan begini. Kaum musyrikin semuanya sepakat yang melakukannya adalah Allah Azza wa Jalla. Namun tetap diperangi oleh Nabi SAW. Lantas apa letak perselisihan mereka? Nah itu tadi letak perselisihannya dalam bab uluhiyah. Antum lihat di sini. Wasani min anwa'it tauhid. Jenis yang kedua dari jenis-jenis tauhid.
tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah, wa yusamma tauhidul ibadah. Disebut juga dengan nama lain tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah juga disebut dengan nama lain tauhidul ibadah. Apa tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah? Wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Istilah lain para ulama menyebutnya ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Apa perbuatan kita? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min babil faedah ayyuhal ikhwah, ya tulabul ilm. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau membagi tauhid menjadi dua. Yang pertama, tauhidul ma'rifati wal isbat. Yang kedua, tauhidul talabi wal qasdi. Tauhidul ma'rifah yaitu ma'rifatul rabb, rububiyah. Wal isbat, isbatul asma'i was sifat. Wa tauhidut talabi wal qasdi, yang dimaksud beliau adalah tauhidul uluhiyah. Jadi jangan heran ketika antum mendengar sebagian para ulama ada yang menyebutkan tauhid itu terbagi menjadi dua. Tauhidul ma'rifati wal isbat wa tauhidul talabi wal qasdi. Itu sama saja sebenarnya. Ya. Sama. Kemudian kata beliau terkait dengan tauhid al-uluhiyah, wa hadzal tauhid huwa alladzi min ajlihi arsalallahu ar-rusul. Tauhid inilah, tauhid ini, tauhid apa? Tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Yang dikarenakan tauhid inilah Allah mengutus para rasul. Ya ikhwan, ya. Seluruh umat manusia baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Antara Nabi Adam dan Nuh itu ada 10 kurun. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, asyratu qurun, atau Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Dia mengatakan asyratu qurun, kulluhum ala tauhid, semua mereka ala tauhid. Belum ada terjadi kesyirikan antara zaman Nabiullah Adam dan zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Semua umat manusia waktu itu ala tauhid. Ya. Jelas ya? Antum bisa lihat tafsir Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kanan nasu ummatan wahidatan. Surat apa itu? Ayat berapa itu? Al-Baqarah. Kanan nasu ummatan wahidatan. Al-Baqarah. Ya. Kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu umat manusia itu ummatan wahidatan, adalah umat yang satu. Disebutkan dalam tafsir, antum lihat buku-buku tafsir. Abdullah ibnu Abbas mengatakan kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun atau asyratu qurun kulluhum ala tauhid. Ya. Kata Abdullah ibnu Abbas, dulu antara Adam dan Nuh itu ada 10 kurun. Satu koron itu 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun itu 1000 tahun. Jadi jaraknya antara Adam dan Nuh semuanya mereka di atas tauhid. Di atas tauhid. Ya. Kemudian kata penulis buku ini, wa hadza tauhid huwa alladhi min ajlihi arsalallahu ar-rusul wa huwa alladhi hasala fihi an-niza' baina ar-rusuli wa aqwamihim. Tauhid inilah yang pada tauhid inilah terjadi niza, perselisihan antara para rasul dan kaumnya. Ya. Nah, itu ayat, ada yang baca, ada yang share di ayat Al-Qur'an. Anda bacakan. Itu dalam surat Al-Baqarah, ya, kanan nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtulifa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum
Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidzni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Al-Baqarah 213. Apa kata Abdullah bin Abbas? Lihat Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kana baina Nuh wa Adam asyratu qurun kulluhum ala syari'atin minal haqq fakhtalafu faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, dulu ya antara Adam dan Nuh ada 10 kurun, 10 korn. Satu korn kata para ulama itu sekitar 100 tahunan. Sehingga kalau 10 korn ya 1000 tahun. Antara Adam dan Nuh semuanya ala syariatin minal haq, di atas syariat yang benar. Maknanya apa? Ala tauhid. Fakhtalafu. Terjadilah kesyirikan. Oleh karenanya mereka mengatakan apa? Rasul yang pertama kali diutus itu adalah Nuh alaihissalam. Ya, antum kalau ada nyanyinya dulu masih anak-anak TPA dulu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, min akhta'il mu'arrikhin. Ya, antum lihat syarah al-usul ats-tsalatsa Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin bilang termasuk kesalahan ahli tarikh menyebutkan setelah Adam itu Idris. Yang benar setelah Adam itu Nuh. Berdasarkan riwayat ini juga, ya. Setelah Adam itu Nuh. Terus juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dicek Idris itu min anbiya ibani Israil. Seperti itu. Nah, dari riwayat ini tadi menunjukkan apa? Dulu tidak ada perselisihan. Karena umat manusia semuanya di atas syariatin minal haq. Namun tatkala di tengah-tengah kaum Nuh ada terjadi kesyirikan, lalu diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya dalam riwayat Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari terkait dengan ayat wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasran. Kata Abdullah bin Abbas apa? Haula asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ya. Falamma matu falamma halaku aw hasyaiton anin sabu ila majalisihim ansaban. Ya. Tatkala mereka orang-orang soleh, tatkala mereka wafat, syaitan mewangsitkan agar dibuatkan patung monumen di tempat duduk-duduk mereka. Nah, munculnya apa? Munculnya kesyirikan. Dalam masalah uluhiyah inilah terjadi perdebatan antara Rasul dan kaumnya. Kata penulis buku ini, fa inna jami'ar rusul yaquluna li aqwamihim, karena seluruh para rasul mereka mengatakan kepada kaumnya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah azza wajalla. Afridullaha bil ibadah wa la taj'alu syai'an minal ibadati li ghairillah. Esakan Allah dalam peribadatan, jangan kalian menjadikan sedikit pun dari ibadat tadi untuk selain Allah azza wajalla. Walihada kana qala kuffar Quraisy. Oleh karena itu kuffar Quraisy dulu mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apa kata kuffar Quraisy? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah si Muhammad akan menjadikan alihah? Ya, alihah jamak dari ilah. Tuhan-Tuhan yang banyak ini dijadikan Tuhan yang satu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Itu kata kaum musyrikin, ya. Wa qala anhum, dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka. Innahum kanu, sesungguhnya mereka, siapa? Kaum musyrikin. Sesungguhnya mereka annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kalau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun, mereka enggan. Wa yaqulun, mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan kita dikarenakan omongan tukang syair yang gila ini tadi? Apa yang dilakukan oleh mereka? Mengejek Nabi kita Muhammad SAW. Ya, yastahzi bin Nabi SAW. Yastakbirun. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tatkala kapan? Tatkala diajak mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Qila lahum la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang disembah melainkan Allah azza wajalla. Mereka tidak mau.
Tapi ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka sepakat yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika diajak, ayo sembahlah Allah, wa'budullah malakum min ilahin ghairi. Mereka ketika diajak mengucapkan malakum min ilahin ghairu, mereka membangkang. Ya, tidak setuju mereka. Fa'alima kuffar Quraisy anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yuridu minhum mujarrada qauli kalimat la ilaha illallah min ma'a ibadati ghairillah bal yuriduna minhum al-ityana bihadzal kalimah ma'a tahqiqiha bi ifradillahi ta'ala bil ibadah. Fa'alima, maka kufar Quraisy tahu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan dari mereka semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah bersama adanya ibadah kepada selain Allah. Bukan itu. Kufar Quraisy tahu ketika Rasul mengajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kufar Quraisy tahu bahwasannya yang dimaksud adalah harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bukan semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan semata-mata gitu. Difahami ya? Kufar Quraisy pun tahu mereka. Bukan semata-mata mujarrad qaul la ilaha illallah ma'a ibadati ghairillah. Bahkan yang mereka tahu kalau Nabi menginginkan dari mereka agar mereka mengucapkan kalimat tersebut dibarengi dengan apa? Mewujudkan, merealisasikan pemurnian ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Difahami? Beda dengan zaman sekarang. Ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masih melakukan kesyirikan, masih minta-minta di kuburan, biasa saja mereka. Sebenarnya ini bukan metode dakwah para nabi, para rasul. Dakwah para nabi, para rasul mengajak umat untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Faman qala la ilaha illallah wa da'a ghairallah au zabaha li ghairillah au sajada li ghairillah au nadhara li ghairillah faqad asyraka billah wa la tanfa'u hadhil kalimatu wa ya'ti insyaallah mazidu bayan lidzalik. Kata penulis buku ini, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dia berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, faqad asyraka billah, itu orang telah syirik melakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tanfa'u hadzal kalimah, dan bermanfaat bagi dia kalimat ini tadi. Kalau cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih minta di kuburan, ya, masih minta di keramat, masih mendatangi keramat, meyakini adanya keramat ini tadi bisa memberikan rezeki, meyakini bahwasanya kuburan ini tadi bisa mendatangkan musibah, apalagi meyakini yang lebih parah, naudzubillah. Sebagian orang meyakini wali-wali itu bisa mengatur alam semesta. Naudzubillah. Lebih parah dari keyakinan kaum musyrikin. Kaum musyrikin tahu alam semesta ini dikendalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun muncul di orang-orang belakangan ada yang mengatakan Allah ingin mengazab suatu kaum harus izin dulu kepada walinya dia. Ada yang bilang bahwasanya itu ada wali yang bisa memadamkan api neraka. Na'udzubillah, lebih parah dari keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Na'udzubillah. Yang seperti ini tadi. Makanya kaum zaman sekarang, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, aghlaz syirkan minal awwalin. Lebih parah syiriknya dibanding orang-orang terdahulu. Kalau orang-orang terdahulu syiriknya dalam bab uluhiyah, Abu Jahal, Abu Lahab dan CS teman-temannya, konco-konconya itu syiriknya dalam bab uluhiyah. Sedikit dalam bab rububiyah. Namun zaman sekarang syirik yang terjadi sudah dalam bab rububiyah. Sebagian orang meyakini bahwasanya wali fulan, Habib fulan bisa mengatur alam semesta ini tadi dikenal wali kutub. Ya. Bisa mengatur alam semesta, bisa menurunkan hujan, bisa begini, bisa begini. Ada yang diyakini ini wali bisa menurunkan hujan susu. Na'udzubillah. Dalam bab rububiyah. Ada orang yang wali diyakini bisa memadamkan api neraka.
Ada wali yang diyakini bahwasanya Allah kalau mau mengazab suatu kaum izin dulu sama dia. Na'udzubillah. Sampai ada ya wali yang diyakini bisa mengetahui perkara Lauhul Mahfuz. Na'udzubillah. Ini semua kekufuran dalam bab rububiyah. Maka zaman sekarang, syirik zaman sekarang lebih parah. Kenapa dikatakan lebih parah? Syiriknya sudah masuk dalam bab rububiyah. Kalau di zaman dahulu syiriknya cuma batas uluhiyah. Sekarang dalam bab rububiyah iya, asma wa sifat iya, uluhiyah aja juga iya. Na'udzubillah. Ini yang disebutkan oleh penulis buku ini yaitu Syekh Amr hafizahullah ta'ala. Adapun dalam bab tauhid yang ketiga, tauhidul asma wa sifat, insyaallah ta'ala kita kaji pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin ada pertanyaan? Silakan yang ditanyakan. Mudah masyaallah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu antum dan umur antum. Semoga antum semangat terus belajarnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi. Dah.